Saya silakan duduk Bapak Ibu sekalian dan terima kasih untuk tim Present Worship untuk pelayanannya. Sepanjang hari ini saya bicara mengenai garis benang merahnya adalah perjalanan-perjalanan, terutama dari perjanjian lama, bagaimana karakter-karakter diubahkan. Untuk masuk tahun 2025, ada karakter-karakter yang harus kita taruh memang di kaki Tuhan. Ada karakter yang harus dipotong, diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Kita bicara di ibadah satu kolaborasi yang membawa kemenangan, bercerita tentang Deborah dan Barak berkolaborasi. Ternyata ada satu tokoh yang menggenapi pembebasan bangsa Israel, yaitu Yael. Dan bercerita tentang bagaimana seseorang untuk tahun 2025, jangan percaya diri dengan koneksi Anda, dengan materi yang Anda punya. Bukan berarti menjadi seseorang yang minder, menjadi seseorang itu. Bukan. Anda yakin, saya nyampaikan ini ada agar Anda siap untuk masuk tahun 2025. Siapnya itu bukan karena apa persediaan Anda, tetapi siapnya karena engkau punya Tuhan yang besar yang menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Katakan amin. Belajar di ibadah kedua mengenai kehidupan Sisera. Seorang panglima yang mengalahkan kekuatan rajanya sendiri, Raja Kanaan. Sisera itu punya 900 kereta kuda besi. Dijaga 20 tahun sampai bangsa Kanaan itu bisa menindas bangsa Israel. Dari kepemimpinan Sisera ini. Tetapi karena yakin dan confident dengan kereta kudanya, Sisera jadi sombong. Strategi perangnya hilang, bukan menjadi seorang panglima perang. Strateginya lulu lantak. Hanya karena egonya. Tadi saya bicara di ibadah kedua. Orang yang tetap memegang egosentrisnya dalam kehidupannya tidak akan melihat tahun kemenangan. Justru kolaborasi ini membentuk adalah, yang diubah adalah egonya dihilangkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini datang ke suami istri, saya berkata kepada dua gender. Bukan hanya yang kaum pria aja yang keras kepala terkadang, perempuan juga sekarang bisa keras kepala. Keras ketemu keras dibenturkan, hancur dua-duanya. Bapak, ibu, saudara sekalian, kolaborasi itu dibutuhkan adalah satu yang diubah karakternya. Rendah hati mau mendengarkan orang. Suami mau mendengarkan istri, istri mau mendengarkan suami. Walaupun bidang pekerjaannya mungkin beda, tetapi bisa bertukar pendapat. Sisera itu tidak mendengarkan siapapun, dia itu berpikir dengan egonya. Oh, ini Barak nantang saya perang di Sungai Kison, ayo berangkat. Berangkat diladeni, dibawa pasukan, dibawa 900-nya. Ternyata Tuhan cuma bekerjanya dengan hujan. Hujan, Sungai Kison menjadi berlumpur. Kereta yang dia banggakan tidak bisa jalan. Hancur langsung. 900 pasukan berkudanya habis. Ibadah ketiga saya bicara mengenai tetap memiliki pondasi kuat dalam pertentangan di tengah-tengah. Ejekan, intimidasi awalnya, itu levelnya menaik, ancaman nyawa. Di bangsa waktu di zaman Nehemia, bangsa Israel kembali dari tanah pembuangan, dapat green card atau dapat surat. Oke, kamu boleh jalan, perbaiki tembok-tembok Yerusalem, tembok kota. Ternyata muncullah Sanballat dan Tobia yang dihina Saya bicara di ibadah itu. Ibadah 5 ini banyak dapat proteinnya semestinya ya, katakan amin ya. Semua dari ibadah 1, 2, 3 sampai 4. Ibadah yang ketiga itu saya bicara, orang yang telinganya tipis dan mulutnya mudah membuli seperti Tobia. Tidak akan melihat tahun kemenangan nantinya. Telinga gak boleh mudah tipis. Tipisnya itu hanya untuk orang-orang tertentu. Bukan telinga tebal nanti semua orang bicara gak pernah didengarkan. Bukan, tetapi tidak semua orang itu perlu kita dengarkan. Karena kalau enggak, kita kehilangan karakter juga. Yang keempat tadi,
Pujian yang membawa kemenangan. Peperangan Raja Yosafat. Raja yang takut Tuhan. Bagaimana dia menghadapi tantangan di depan, kekecewaan. Ternyata kekecewaannya dia itu terhadap bangsanya sendiri. Israel Utara yang di atas memberikan lampu hijau. Serang aja. Tak kasihin lampu hijau. Yosafat itu Raja Selatan Yehuda. Buka pintu, hancurkan saja. Dia mengalami suatu kekecewaan. Tetapi dia mengambil suatu sikap berdoa. Dan inilah kemenangan yang Yosafat dapat. Adalah puji-pujian yang keluar dari mulutnya. Bapak Ibu, di ibadah keempat saya bicara bahwa untuk masuk tahun 2025 harus ada puji-pujian yang keluar dari mulut. Mengikut Tuhan itu bukan dari tuntutan. Mengikut Tuhan itu dari inisiatif yang memuji Tuhan. Di tengah kita memuji Tuhan, kita bisa melihat karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita lebih jelas, lebih clear. Kita bukan menjadi sebagai seorang penuntut, tetapi menjadi seseorang yang hatinya lebih mudah berterima kasih dengan Tuhan. Dan ibadah kelima, judulnya adalah Buah Ara dan Babel. Kisah ini akan diambil dari seorang raja Israel yang takut akan Tuhan. Yang membawa dampak perubahan seperti Raja Yosafat. Tetapi sayang, mujizat ditangkap lalu karena terlalu euforia, terlalu bersukacita melakukan sesuatu yang ujungnya itu membawa kutuk ke generasi selanjutnya. Jadi saya sampaikan ini adalah hati-hati dengan bagaimana kita bersikap di tahun 2025 itu. Ada sesuatu, ada breakthrough atau mujizat kesembuhan. Saya doakan di ibadah 5 khusus ini adalah Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat kesembuhan. Karena buah ara itu adalah kesembuhan yang terjadi bagi seorang raja. Dan saya percaya buah ara hari ini akan diberikan bagi orang-orang yang mengalami sakit secara fisik. Mungkin ada diagnosa vonis. Tuhan akan sembuhkan dengan buah ara tersebut. Kita baca di Hizkia. Kita ada kitab Hizkia ya. 2 Raja-Raja. Ayatnya ya pasalnya yang ke-20. Kita baca. Judulnya adalah Hizkia sakit dan sembuhkan. Wow, puji Tuhan ya. Itu yang semua yang diharapkan yang sakit akan disembuhkan. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Titik sampai sana dulu. Bagaimana perasaannya Hizkia. Jantungnya seperti roller coaster. Sebelumnya dia itu lewat dari Raja Sanherib. Sanherib dia melalui dari problem Sanherib. Saya mengatakan di beberapa ibadah sebelumnya, Bapak Ibu, badai pasti berlalu lalang. Sanherib sudah melewati, ternyata Hizkia sakit. Ternyata sakitnya seharusnya simpel ya, kalau orang sekarang melihat sakitnya itu, gak tahu apa itu manifestasinya bisul. Tapi menurut saya ada infeksi dalam tubuhnya yang menyebabkan munculnya bisul tersebut. Sakitnya itu cukup parah. Di beberapa versi Alkitab, terutama terjemahan bahasa asing mengatakan deadly illness. Penyakit yang bisa membunuh sampean. Dan ini berhubungan dengan benar disampaikan, ini pesan terakhir. Dan Bapak Ibu, pada saat saya membaca, kata-kata pertama, pada hari-hari itu, on those day, di hari itu. Saya percaya ada beberapa dari Bapak Ibu nanti akan bersaksi. Pada hari itu aku itu pernah sakit loh. Tapi Tuhan sembuhkan. Pada aku usia ini, Tuhan pernah beracara loh dengan kehidupanku. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit. Ini seperti kesaksian Hizkia yang ditulis. Aku pernah sakit loh. Tapi Tuhan itu beracara dalam kehidupanku. Katakan amin. Dan hampir mati.
Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata demikian. Demikianlah firman Tuhan dan sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargaku sebab engkau akan mati tidak akan sembuh lagi. Dan Hizkia memalingkan wajahnya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saya bisa membayangkan adalah Hizkia ini mungkin karena kondisi badannya sudah lemas atau gimana. Dia pasti di atas ranjang. Saya tadi bicara, telinga yang tipis tidak akan melihat kemenangan di tahun 2025. Harusnya Hizkia, seorang raja, dikatakan Yesaya, sampaikan pesan terakhirmu, engkau akan mati dan tidak akan sembuh. Seorang raja harusnya, kalau firman itu tidak enak buat dia bisa memanggil pengawalnya, pancung Yesaya itu. Mulutnya lancang. Enggak tahu ya siapa saya. Sanherib, aku ini sudah disertai Tuhan. Sanherib pun aku mendapatkan mujizat pada saat perang. Berani ngomong saya ini mati. Apa yang dilakukan Hizkia? Dia berpaling ke dinding. Seperti ke seorang anak kecil. Lihat dinding. Gak mau lihat orang yang ngomongin gitu. Bayangan saya, imajinasi saya adalah dia mungkin berlinangkan air mata. Kalau saya baca di beberapa sejarah. Masa-masa ini Hizkia ini belum punya keturunan. Dia belum punya Manasye, raja penerusnya. Mungkin dalam hatinya dia berpikir gini, siapa yang neruskan? Warisan yang dari Raja Daud ini akan stop sampai generasiku gimana? Aku gimana menyelesaikan? Aku ini barusan merapikan sebuah tatanan kerajaan. Ternyata aku harus ngadepin namanya vonis mati. Bapak Ibu, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu harus menghadapi vonis-vonis dari ke dokter yang mengatakan penyakit ini susah untuk disembuhkan. Penyakit ini cukup bahaya. Berpeganglah pada ini. Kalau Anda sudah bingung mau harus ngapain. Bayangkan posisi hatinya Hizkia. Dia menoleh ke tembok biar tidak ada semua orang yang tahu. Dia menangis. Apa tangisan dia dalam doanya? Adalah, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian Hizkia menangislah dengan sangat. Yesaya waktu itu sudah keluar, dikatakan di sini. Tetapi Yesaya belum lama keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan. Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Simpel kehidupannya Hizkia. Hizkia itu berani membawa doanya ke tempat terang. Tuhan, aku minta disembuhkan. Aku minta disembuhkan. Lihatan kehidupanku ini Tuhan. Apakah aku ini boleh mendapatkan kesempatan kedua? Hidupku itu bisa benar di mata-Mu. Saya percaya dia juga akan menyampaikan, Tuhan, aku ya akan membawa kerajaan-Mu. Karena Tuhan mengatakan, raja umatku. Berarti dia itu minta kesembuhan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia minta kesembuhan agar dia bisa memerintah Israel dengan lebih baik lagi. Bapak, Ibu, Saudara, jangan hanya menunggu kesembuhan saja. Baik kesembuhan psikis, kesembuhan keuangan, kesembuhan fisik mungkin malahan dari sakit penyakit. Lihatlah sesuatu, Tuhan, aku mau kehidupanku itu Engkau pakai. Di tengah-tengah sakitku mungkin. Di tengah-tengah masa struggle-struggleku ini. Tuhan tetap pakai kehidupanku. Di masa-masa penantian pemulihan keluargaku pun. Aku tetap akan melayani Tuhan. Inilah doanya dia. Karena Tuhan bisa mengatakan, Raja umatku. Dia doa buat umatnya Tuhan. Dia berdoa untuk bangsa Yehuda. Dan Yesaya disuruh kembali. Dan ayat ke-6.
Aku akan memperpanjang. Dan ini, maaf, terakhir di ayat kelima yang terakhir. Pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Jangan pernah sepelekan rumah Tuhan. Di rumah Tuhan, saya sering undang para pemimpin-pemimpin. Berdoalah. Apalagi kalau pada saat ibadah ini dimulailah. Berdoalah hadirat Tuhan. Agar setiap jiwa yang hadir itu mengalami hadirat. Begitu juga di CG-CG. Di kelompok-kelompok kecil, di komunitas-komunitas rohani. Harus ada sponsor-sponsor dan CGL yang berdoa. Untuk berdoa untuk hadirat Tuhan di setiap CG. Rumah-rumah itu harus menjadi rumah-rumah Tuhan. Biarlah orang-orang akan merasakan mujizat Tuhan. Dalam setiap kehadiran CG, di setiap kehadiran di ibadah mingguan, Tuhan akan menjamah setiap orang-orang yang hadir. Disitulah yang terjadi transformasi kehidupan. Di situ terjadi mujizat kesembuhan. Harus ada yang merindukan. Jangan doa buat dirinya sendiri ya untuk tahun 2025. Mulailah mendoakan orang lain juga. Di tengah-tengah kita mengalami pergumulan sendiri. Aku akan memperpanjang ayat ke-6. Hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau. Bukan hanya diperpanjang usianya. Tetapi aku akan melepaskan engkau. Dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena Daud hambaku. Bapak ibu saudara sekalian. Ayat ini mengandung perjanjian. Tuhan menjaga Hizkia. Bukan hanya karena doanya Hizkia. Tapi karena ada Daud hambanya. Yang punya covenant, punya perjanjian bersama Tuhan. Hari ini setiap orang tua di sini, buatlah perjanjian juga. Apa yang Anda lakukan, Anda melayani, kayak deal dengan Tuhan. Tuhan, jagain ya keluargaku juga. Hidupku aku akan pakai untuk melayani. Jagai juga anak-anakku, masa depanku. Hizkia itu mendapatkan janji itu karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruhlah di atas bara itu. Maka, in the blink of the eyes, in the split second, sembuh. Buah ara disembuhkan. Buah ara itu kalau bahasa kita itu seperti siwalan. Kalau sini siwalan atau buah lontar ya, yang ngerti buah lontar, seperti itu. Jadi, saya membayangkan sederhana. Ternyata mujizat Tuhan itu sederhana. Tidak perlu komplek-komplek. Tuhan bisa mengerjakan dengan cara yang sederhana. Jadi jangan pernah remehkan hal-hal yang sederhana yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Jangan-jangan itulah mujizat Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah meremehkan kerjaan. Jangan pernah meremehkan nasihat seseorang. Justru itu akan membawa Anda ke padang rumput yang hijau. Bukan padang gurun. Bapak Ibu sekalian, buah ara itu harus ditaruh di bara dan ditaruh di atas lukanya bisul. Ada keterangan yang lain dikatakan itu ditaruh di atas bisulnya Hizkia dan Hizkia pun sembuh. Sebelum hal itu, Hizkia telah berkata kepada Yesaya, inilah imannya Hizkia. Dia menempatkan persis kayak hatinya Tuhan Yesus yang berdoa di Getsemani. Let your will be done. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Hizkia itu punya iman yang menyerahkan bahwa sumber jawabannya adalah Kristus saja. Dan dia siap dengan apapun jawabannya karena dia percaya dengan Tuhan yang dia sembah. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya adalah, apakah yang menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan. Bahwa Tuhan akan melakukan apa yang dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara yang ringan bagi bayang-bayang untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Apa yang didoakan Hizkia ini?
pengenalan akan Tuhan dalam kehidupannya. Dia bukan orang yang skeptis. Dia mengatakan kalau maju itu mudah. Aku mau minta tanda yang lebih sulit. Lebih pendek. Memendek 10 tapak. Ini bicara tentang jam matahari. Bapak Ibu pernah melihat jam matahari? Jam matahari itu tidak ada yang lebih memendek, memang benar. Jam matahari semakin turun matahari, dia akan semakin memanjang terus. Memendek itu biasanya menunggu tengah hari. Dan ini percaya di satu titik dia ngomong, aku butuh mujizat yang menyatakan kesembuhanku adalah matahari itu akan memendek bayang-bayangnya. Dan benar Tuhan menjawabnya di sini. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah nyanya huruf besar, yaitu Yesus Tuhan sendiri yang membuatnya. Bayang-bayang itu mundur belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Bapak Ibu yang ingin melihat tahun kemenangan di tahun 2025. Miliki iman yang mengenal siapa Bapa yang pemberi mujizat tersebut. Bukan hanya mengatur mujizatnya, tetapi engkau mengerti hatinya Bapa, sang pemberi mujizat tersebut. Jangan diatur. Anda harus berani mengalami perjalanan petualangan iman. Mungkin kadang-kadang ada yang hadir di sini harus mengambil suatu tindakan-tindakan medis atau restrukturisasi dalam perusahaan. Semua lakukan. Percayalah, kadang-kadang harus dengan cara yang sulit. Kelihatan kita manusia, ini ribet loh. Untuk memperpendek ini sudah tidak mungkin, ini gimana. Tuhan akan bukakan. Tuhan akan perjalanan menjadi bagian perjalanan iman kita. Di dalam proses kesembuhan Hizkia ini kita bisa belajar bagaimana Tuhan beracara. Jadikan Tuhan itu sebagai sumbernya. Biarlah dia yang menentukan bagaimana cara dia bekerja dalam kehidupan kita. Katakan amin. Bagaimana Hizkia sudah melihat ini semua. Suatu spektakuler kesembuhan, penyakit deadly illness, penyakit yang mematikan. Tuhan sembuhkan hanya dengan mujizat buah ara. Bayang-bayang dijadikan pendek. Kita belajar sekarang di Babelnya. Mujizat bisa terjadi. Hati-hati kalau kita hanya fokus di mujizat. Kita bisa juling rohani nantinya. Yang dikejar mujizat terus. Bukan sang pemberi mujizat. Ini yang terjadi di Hizkia. Kita ganti perikop. Cuma ayatnya tinggal dilanjut. Hizkia dan para utusan dari Babel. Makanya judulnya adalah buah ara dan Babel. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Oke, saya setuju ini butuh waktu. Zaman dulu tidak ada WA. Si ini sakit. Langsung dikirim, berapa jam kemudian kita bisa jenguk. Bukan. Ini perlu proses untuk ke Persia. Ini dari Yerusalem. Perjalanannya cukup jauh, beribu-ribu kilometer. Saya bisa bayangkan butuh waktu 3 bulanan. Untuk surat itu datang, kabar itu juga tersampaikan. Itu mungkin kurang lebih bisa jadi 6 bulanan. Tapi apa yang terjadi di sini? Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung. Harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gudang persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya, di seluruh daerah kekuasaannya. Hizkia, saya waktu membaca ini adalah, yang melompat bagi saya adalah bersuka cita. Jangan bersuka cita kelebihan ya Bapak Ibu. Itu akan membuat kita menjadi juling rohani.
Bersukacitalah itu bukan berarti menjadi orang tidak tahu terima kasih, tidak bisa ini. Tetapi Bapak Ibu, apa yang membuat Hizkia itu euforianya berlebihan? Karena apa yang dia ditunjukkan kepada orang-orang Babel adalah semua hartanya. Dia tidak bersaksi tentang kebaikan Tuhan terhadap sakit penyakitnya dia. Padahal suratnya adalah surat tentang gimana kabarnya, kamu sakit ya. Mungkin Raja Merodak itu bertanya, kamu sakit, apakah baik? Harusnya Hizkia cukup menulis surat, menyampaikan pesan kepada embassy atau utusan itu. I'm fine, thank you loh, sampaikan ke Raja Merodak. Aku ini baik-baik saja, terima kasih. Langkah yang diambilnya itu berlebihan karena dia merasa bahwa Tuhan itu berada di sisiku. Aku ini aman, aku ini. Dia lupa, dia gak bersaksi apa-apa tentang kesembuhan. Dia tidak membawa nama Tuhan. Makanya saya selalu mengajak, jangan sampai kehilangan pandangan kita kepada Sang Pemberi Mujizat. Karena kita bingung hanya dengan mujizatnya. Kita akan jadi juling rohani. Sehingga miss seperti Hizkia seperti ini. Harusnya Hizkia tidak perlu menunjukkan itu. Karena itu akan menjadikan kutuk bagi keturunan lanjutannya. Dan ini yang saya dapat hikmat buat tahun 2025. Bersukacita boleh tapi jangan berlebihan. Karena percayalah problem satu akan datang problem selanjutnya. Punyalah pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, kalau Tuhan telah berikan breakthrough dalam kehidupan Anda. Hati-hati dalam bersaksi ya Bapak Ibu ya. Apalagi yang breakthrough keuangan, hati-hati kesaksiannya. Kalau mau bersaksi dengan itu jangan membuat yang sisi sana iri. Nanti kalau bersaksi membuat sisi sana iri, Anda akan mengalami kesulitan sendiri. Kita bisa bersaksi, aku ya bawa doa, rumahku itu ya laku loh. Laku berapa Pak? Laku 500 juta. Wah luar biasa ya Pak doanya Bapak, wah luar biasa. Yang pendengar gitu. Terus Pak gini Pak, orangnya sudah dia menyebutkan kesaksian tentang nilai nominalnya. Sekarang ini uang saya kasihin anak-anak, saya biar anak-anak atur. Wih anak-anak ini bisa kerja gini. Bersaksi lah gini. Itu orang yang diceritai. Berarti Bapak ada uang ya? Iya. Punya 100 juta Pak saya pinjem. Pak Bapak tadi ngomong sudah punya uang dan semuanya. Hati-hati dalam bersaksi. Ini bukan menjadi orang kikir ya. Tetapi Anda bisa membedakan. Hati-hati dalam mengekspos segala sesuatunya. Hizkia salah mengekspos. Hizkia itu mengekspos segala gedung harta bendanya, emas dan perak, harta rempah-rempah, minyak yang berharga. Ini yang saya nangkap di dalam hal yang rohani. Hizkia itu mulai mencari harapan kepada orang lain, bukan kepada Tuhan. Kenapa dia membuka ini kepada Raja Babel? Dia ingin membangun persekutuan dengan Raja Babel, supaya Raja Babel tahu. Bangsa Israel, bangsa Yehuda, bangsa yang besar. Punya ini semua. Kita bisa jadi partner. Hati-hati ya kalau yang akan tahun 2002 bikin kongsian atau kerjasama bisnis. Tidak semuanya dibuka belak-belakan. Bukan berarti tidak menjadi perusahaan yang transparan ya. Keuangan harus sangat transparan. Tetapi hati-hati, persis seperti ini. Dia pinginnya kerjasama. Akan mendapatkan sekutu yang kuat yaitu Babel. Babel ini menuju suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu, beberapa daripada kita sempat melihat bangsa besar silih berganti. Kita ya ada beberapa yang di sini hadir melihat bagaimana dulu bangsa itu dielulukan sebagai bangsa adidaya, adikuasa. Sekarang mulai bergeser ke beberapa negara yang dulunya negara berkembang. Sekarang menjadi adikuasa semua. Inilah yang dialami Babel. Inilah cara pandang Hizkia. Babel ini bisa jadi bangsa besar. Aku bersekutu dengan dia. Bangsa aku akan maju. Dan dia menunjukkan semuanya. Aku ini sesuatu. Bapak Ibu ingat gak beberapa tahun yang lalu. Budaya flexing terjadi. Semua ditunjukkan kepada orang seluruhnya kalau bila tahu punya apa sampai di dalam kamar pribadi aja ditunjukkan punya apa saja.
hati-hati. Saya suka dengan wejangan orang lama. Saya dibentuk sama orang tua yang memberikan saya wejangan gini. Jok ditunjuk no kabeh nanti matanya orang itu bisa hijau. Jangan sampai kamu itu kelihatan di luarnya itu besar, ternyata dalammu itu kecil. Mending orang itu akan menyangka depanmu ini kecil tetapi dalammu itu lebih besar. Ini yang harus dipegang. Dan sangat memang Hizkia itu mendapatkan ini. Dan inilah ternyata mendapatkan tidak perkenanan Tuhan dengan apa yang dia lakukan. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apa yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Hizkia menjawab, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyalah lagi, apa yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan. Bayangkan kata-kata ini. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaraanku ini. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Inilah jawaban Hizkia yang mengalami juling rohani. Hizkia mengatakan, Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, kejarlah kerohanian. Jangan sampai kita mengatakan, yang penting kan yang enak zamanku toh ya. Anak muda, urusannya anak muda. Bapak Ibu, saya selalu ngomong, GMS ini didirikan dengan layer-layer generasi mulai All Star, Super Trooper, Voltage, AOG Teen, AOG Youth. Lalu usia umum, yaitu usia umum adalah 25 sampai ke umur 55. Lalu 55 tahun ke atas itu ada namanya CG-CG yang senior. Semua orang bisa dipakai sesuai fungsi umurnya. Jangan sampai kita yang usianya di usia umum mengatakan begini. AOG urusannya AOG lah. Saya rindu, saya ingin melihat kolaborasi yang terjadi nantinya di GMS Solo adalah Bapak Ibu peduli dengan pertumbuhan anak-anak muda. Anak-anak muda ini lagi apa? Anak-anak muda ini perlu pergerakan. Anak-anak muda ini mau apa? Bergerak maju. Anak-anak voltage ini butuh apa? Voltage kami dorong. Ayo orang tua harus peduli juga dengan tumbuh kembang kerohaniannya anak-anak. Enggak bisa anak-anak sekarang dibiarkan lepas, dibiarkan itu. Bahaya Bapak Ibu, saya ini sempat bertemu beberapa minggu ini dengan anak muda. Usia enggak lebih kecil daripada anak saya. Badan boleh kecil, pikiran SMA Bapak Ibu. Badannya kecil, pikiran. Kalau kami tanya, kamu ngerti ini dari mana? Sosial media. Anda bayangkan, itu persis kayak anak kecil dikasih pisau, tapi nggak diomongin. Cara memakainya, it's for slicing, ini untuk motong buah, ini nggak boleh untuk mainan. Ini persis, Anda bayangkan, ini loh yang dihadapi generasi-generasi muda. Sesuatu yang Anda gak bisa tutup mata. Yang penting aku kerja, yang penting aku bisa menghasilkan, selesai. Saya rindu di tempat ini akan lahir kakak-kakak Eagle Kid yang punya hati buat anak-anak kecil, membawa mereka untuk bisa membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Saya rindu ada orang-orang tua yang ikut terbeban dengan kegerakannya GMS Solo. Di Surabaya itu terjadi kolaborasi seperti ini Bapak Ibu. Enggak semua anak-anak AOG itu memiliki kemampuan. Apalagi kalau kita mengadakan conference, harinya banyak dan juga tempatnya biasanya di luar kota. Bapak Ibu tahu di Surabaya, anak-anak orang-orang tua tanya,
AOG, tanya gembalanya AOG, tanya gini. Apa yang dibutuhkan? Siapa yang gak bisa berangkat tapi punya kemauan berangkat? Nameless, mereka mengumpulkan sejumlah dana dan diberikan kepada pengembalaan anak-anak muda. Saya gak bisa berangkat, ini ada posnya. Silakan berangkat, anak-anak muda ini harus mendapatkan impartasi yang baru. Ingat Bapak Ibu Saudara, jangan memiliki pikiran seperti Hizkia yang mengatakan, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Percayalah, suatu hari anak-anak AOG yang berjingkrak-jingkrak festival di sini, itu yang akan mengambil keputusan kebijakan-kebijakan. Apa yang mau dinaikkan, apa yang mau diturunkan, apa yang mau ditambah, apa yang mau dikurangi. Itu ada di tangan mereka. Kita hanya tinggal menunggu keputusan apa yang mereka ambil. Kalau kita tidak membangun mereka dari usia mereka dari muda adalah takut akan Tuhan dan berpegang terhadap itu. Mau jadi apa nantinya? Kalau semakin sedikit orang yang takut akan Tuhan. Gunanya gereja berdiri ini adalah transformasi kehidupan. Agar orang-orang akan mengalami perubahan. Tidak cukup hanya sampai di gedung ini aja. Saya berdoa, nanti kita akan menyebar ke timur, ke barat, kemanapun. Bukan untuk menambah jumlah member, bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi agar orang-orang yang bercerai tidak jadi bercerai. Keluarga yang mau hancur gak jadi hancur. Orang yang dulunya memakai narkoba, bertobat semuanya, dipakai Tuhan. Itulah dasarnya gereja itu harus didirikan. Yaitu transformasi kehidupan. Enggak bisa hanya berpegang dengan omongannya. Asal damai, asal tempat ini udah nyaman ya. Dingin, enak, LED lengkap semuanya. Kita menikmati ibadah. Enggak. Gereja ini harus menjadi gereja misionaris. Gereja yang akan mengirim orang-orang untuk membangun demi membangun dengan bercucuran air mata. Dengan doa untuk berdoa terhadap jiwa-jiwa agar memenuhi tempat-tempat itu. Orang-orang yang putus harapan datang ke gereja mendapatkan harapan. Keluarga yang hancur mendapatkan pemulihan. Katakan amin. Saya terakhir dengan ini. 21, kemudian Hizkia. 20. Selebihnya dari riwayat Hizkia segala kepahlawanannya tidak dihilangkan. Dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota. Bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasye anaknya menjadi raja yang menggantikan dia. Bapak Ibu, seseorang punya hubungan hanya untuk dirinya sendiri. Hizkia takut akan Tuhan. Raja yang mendapatkan mujizat dari Tuhan dan Tuhan berkenan terhadap dia. Tetapi dia bukan Daud yang punya perjanjian. Saya mengajak Bapak Ibu, jadilah orang tua yang punya perjanjian dengan Tuhan. Karena anaknya Manasye, gak usah membaca ayatnya, cukup baca perikopnya. Di perikop 21 adalah Manasye, Raja Yehuda yang biadab. Anda pengenal Tuhan, tidak stop sampai mulutnya hanya kita. Kita harus sampaikan ini juga ke anak kita, ke ponaan kita, ke siapapun. Agar pengenalan akan Tuhan itu akan semakin lebih banyak lagi. Semakin banyak orang takut akan Tuhan dan mengenal Kristus. Sebentar lagi kita akan menyanyikan. Jadikan ini sebagai deklarasi kita bahwa untuk masuk ke tahun 2025, kita ini butuh komitmen, butuh konsisten. Datang ke gereja pun butuh komitmen dan konsisten. Saya dulu belajar tertanam di jam ibadah sampean. Saya tertanam di jam ibadahnya dulu jam 4 sore. Dan itu selalu saya pegang. Saya enggak biasa, kecuali ada keperluan yang benar-benar urgent, saya barusan ganti jam. Saya dibentuknya itu oleh pemimpin rohani saya. Kenapa aku harus melakukan itu? Belajar konsisten dan komitmen. Membangun sebuah jam ibadah juga. Aku ini terbeban dengan jam ibadah. Saya berdoa. Dengan Bapak Ibu menjaga komitmen dan konsisten. Startnya adalah awal. Adalah begini. Hubungan Anda dengan Tuhan. Di tahun 2025 ini. Harus punya hubungan yang terus dibangun. Bukan hanya liturgi, tetapi
pengenalan dasarnya. Kekristenan itu bukan agama, kekristenan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Itu harus dibangun dengan komitmen dan konsisten, di mana orang menemukan Tuhan, dibalut dengan ketaatan. Di sana akan muncul urapan-urapan yang baru dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Urapan bukan hanya untuk breakthrough Anda sendiri. Urapan itu tadi saya sudah jelaskan di ibadah kedua. Tidak dibuang sia-sia. Tapi dipertajam terus. Sampai bisa membangkitkan orang-orang di bawahnya. Yang sponsor hari ini, member dulu. Tahun 2025 saya doakan akan menjadi sponsor. Yang sponsor saya doakan akan jadi pemimpin. CG, yang sudah jadi CGL, engkau berbuah terus. Bukan karena buahnya, karena karakter Anda berbuah. Dan karakter Anda bisa membuat orang lain terinspirasi menjadi pemimpin. Anda akan jadi coach. Coach, karena engkau juga berbuah. Karakter Anda mengalami pertumbuhan dan pengenalan akan Tuhan. Anda ditemukan di setiap musim kehidupan Anda. Anda bisa jadi TL. Ini bukan tentang jabatan. Tentang perjalanan, petualangan rohani kita bersama Tuhan. Dibalutnya hanya satu, yaitu ketaatan. Tidak ada ketaatan, engkau akan hanya menjadi seorang penuntut di mata Tuhan. Sebagai seorang jaksa, mana janjinya Tuhan? Apa ini Tuhan? Belajar Bapak Ibu, 3 aplikasi yang kita bisa belajar dari roti ara dan Babel. Yang pertama adalah carilah wajahnya, bukan tangannya. Minta pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Jangan biarkan kesombongan atau pencapaian duniawi membuat Anda lupa bahwa semua yang Anda miliki berasal dari Tuhan. Baik itu kesembuhan, baik itu breakthrough keuangan, apapun itu sumbernya dari Tuhan. Mungkin Anda pun bekerja keras, lebih keras lagi. Iya. Tetapi karena perkenanan Tuhan dan izin Tuhan, Tuhan berikan tersebut. 2, berbahagia yang berlebihan tanpa menjaga hati akan membawa kita ke dalam kebutaan rohani. Bapak Ibu, dunia menawarkan banyak hal yang terlihat menarik, tetapi kita harus berhati-hati untuk tidak tergoda dan kehilangan fokus pada Tuhan. Yang ketiga, ini salah satu yang untuk menetralkan kita. Gunakan mujizat Tuhan dengan bijak. Jadikan mujizat yang Anda terima sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Mari saya undang tim Praise and Worship maju ke depan.